tabelnya anak-anak hari ini apakah baik? Nah, untuk kita sebelum mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau berdoa? Selamat April. Baik, teman-teman. Kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Berdoa mulai. Terima kasih ya Mbak April. Untuk selanjutnya kita akan mengecek kehadiran. Coba dicek kanan kiri kalian, adakah yang tidak masuk hari ini? Ya mudah ya, kita diberikan kesehatan semua. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk rasa nasional kalian, kita bisa menyanyikan terlebih dahulu. Kita bisa berdiri dulu ya anak-anak. Turus dalam menyajikan data sederhana, yang kedua menyajikan data menggunakan turus dengan benar dan sesuai dengan aturan. Yang terakhir kita akan membaca dan menganalisis data dari diagram turus dengan tepat. Nah, apa itu diagram turus? Ada yang mau baca? Tahu nggak Pak Ibu tadi ya? Silakan bisa dibaca. Diagram lurus adalah cara penyajian data menggunakan garis atau tanda. Lurus 1. Setiap garis mewakili satu jumlah dari data. Contoh, apel, dan seterusnya satu. Berarti ada 6. Nah, ya itu ya. Jadi diagram turus itu adalah dia cara menyajikan data dengan menggunakan garis atau tanda lurus. Jadi yang ini tuh tanda lurus. Nah itu kan contohnya ada 4 apel, jadi ada 4 garis lurus. Ya, selanjutnya ada cara membaca diagram lurus. Contohnya ini ada 4 pisang, itu ada garis lurusnya itu ada 3, terus apel 4, garis lurusnya itu ada 4. Ada yang mau coba buat diagram lurus di depan?
Kalau misalkan ibu mempunyai 5 jeruk, kita buat dia rambutnya, ada yang tahu di mana? Nah ini contoh yang salah ya anak-anak. Untuk membuat diagram lurus itu yang terakhir yang kelima itu dia seperti ini ya. Jadi yang kelima itu garisnya kayak gini, itu memudahkan kita untuk menghitungnya. Dan nanti misalkan kayak kelipatannya 45 seperti itu ya anak-anak. Ya, jadi aturan perusahaan itu seperti ini tadi. Ada yang pertama itu garisnya seperti ini, terus yang kelima atau disusunnya itu diginiin. Ayo, nanti ada cara membuat diagram lurus. Diagram sendiri itu yang pertama ditentukan data yang ingin dihitung, misal ada warna kulit teman, ada makan masakan teman, gitu. Terus yang kedua itu buat tabel sederhana dengan kolom nama dan turus. Terus yang ketiga kita tambahkan satu turus setiap kali data muncul. Jadi kalau misalkan ada teman yang suka warna biru ditulis satu garis, ada yang suka beda lagi tulis satu garis lagi seperti itu. Terus yang terakhir dihitung dan ditulis jumlah di kolom terakhir. Yang selanjutnya ada kegunaan diagram lurus. Kegunaan diagram lurus ini yang pertama menyajikan data dengan cepat dan jelas. Yang kedua membandingkan banyak atau sedikit sesuatu. Dan yang ketiga atau terakhir membantu kita memahami hasil tanpa terlalu banyak angka. Ada yang tahu nggak kenapa diagram lurus itu menggunakan simbol garis bukan menggunakan angka? Nah jadi simbol lurus menggunakan seperti garis itu, garis lurus itu karena memudahkan kita untuk menghitung. Jadi menghitungnya itu jadi lebih mudah kalau untuk mencari data. Nah, sebelum kita bermain game, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, untuk tugasnya nanti kalian bisa ini ngambil atau membeli, ini ada topik sebelah ya. Siapa yang suka sebelah di sini? Nah, nanti kalian bisa memilih topik sebanyak-banyaknya. Nanti kalian tuliskan di LKPD. Yang jelas ini nanti ada tabelnya, ada rumputnya, ditulis nanti terusnya berapa, banyak topiknya nanti berapa, itu tinggal ditulis di ini angka dan ini terusnya. Itu kita tulis di situ ya anak-anak. Sama nanti ada satu tugas lagi, sama tetapi nanti ini hitungnya ada di sini. Bisa mulai aja buat ngambil topiknya nanti. Kalian bisa menggunakan pilihnya ini. Silakan untuk kelompok perwakilan kelompok bisa main ke depan pilih topiknya. Terus ada, ayo.
Nanti gue akan bertanya pakai D-nya ya. Apa itu? Mana batiknya? Batiknya Kita siapa? Selama 15 menit ya anak-anak. Untuk selanjutnya kita akan presentasi kelompok. Siapa yang mau maju kelompoknya? Kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Mempresentasikan tadi kami mengambil topik seperti ada bukunya itu kami berdua, terus bukunya ada 3, sosisnya ada 3, campingnya ada 3, sama telurnya kami mengambil 4. Selanjutnya, Di sini ada sayuran yang pertama nomor itu ada 10, kemudian nomornya 9, wortelnya 8, terongnya 10 isian. ada yang berbeda yang diakan ini. Sama ibu. Terima kasih ya Mbak sama mereka. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Terima kasih telah dikasih. Untuk yang selanjutnya gue akan bagikan soal evaluasi ya. Untuk metode pemahaman kalian tentang diagram lurus. Bisa dikerjakan sama nanti ya anak-anak. Apakah sudah selesai semua evaluasinya sudah dikerjakan? Kita itu. Sudah? Untuk yang selanjutnya gue akan membagikan referensi pembelajaran hari ini. Untuk yang selanjutnya gue akan membagikan PR atau tindak lanjut untuk kalian belajar di rumah itu adalah tanyakan kepada 5 temanmu tentang entah itu makanan, minuman, atau warna favorit mereka, lalu dituliskan dalam bentuk tulis. Nah, untuk motivasi pembelajaran yang pada hari ini, dari garis-garis sederhana, kita bisa melihat bahwa setiap teman itu berbeda. Semua pilihan boleh berbeda, tetapi bisa kita satukan dalam satu diagram yang rapi dan indah. Mungkin pembelajaran cukup sekian.
Yang lebihnya mohon maaf untuk sebelum menutup pembelajaran pada hari ini. Baik, saya doanya. Terima kasih ya Mbak Indi. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.